Alhamdulillah, sekarang aku menghuni rumah baru karena sudah merasa paranoid tinggal bersama bapakku dan kemistisannya. Kali ini aku akan membagikan pengalamanku selama menghuni rumah baru ini, yang notabene nggak asing buatku. Karena rumah baru ini adalah rumah tante suamiku yang dibeli karena tanteku ini sudah bercerai mati. Banyak kejadian menggelitik yang akan kuceritakan di sini. Ya, meskipun aku sendiri kadang berpikir, apa mungkin aku ini gila? Karena aku merasa bukan indigo, namun dekat sekali dengan hal-hal di luar nalar. Oke, sebelum kami membeli rumah ini di awal tahun 2019, rumah ini sudah sering kosong karena tante sibuk mencari nafkah di luar kota. Sampai-sampai banyak pintu yang lapuk dimakan rayap. Namun bangunannya istimewa, kokoh, dan modern. Sebelum bulan Desember ini, aku sudah sering menginap, sekedar untuk melarikan diri dari kenyataan. Ketika hatiku galau atau sedang dikejar ketakutan karena keadaan rumah bapakku yang sudah mencekam dan tidak nyaman, aku pasti lari ke sini. Dan rumah ini selalu membuatku tenang dan aman. Tapi ternyata aku salah. Aku lupa bahwa di setiap sudut bumi ini pasti juga ditempati mereka yang tak kasat mata. Awal aku menginap di sini, aku mulai di setiap libur kerja suami dan libur sekolah anakku. Setiap Sabtu di bulan pertama aman. Ya, walaupun sudah seringlah mereka itu mengajak untuk berkenalan dalam tanda kutip. Karena memang aku ini adalah penghuni baru. Di bulan selanjutnya, mereka seneng main petak umpet. Ketika aku masuk atau keluar ke ruangan, mereka mengikuti dari belakang. Dan bentuknya itu macam-macam. Ada yang bayangan lelaki hitam besar, ada yang hanya sekelebat badan tak utuh, dan ada juga yang cuma suara. Karena sudah sering mengalami kejadian seperti ini ya, ya terkadang aku cuma bisa terkejut atau mengucap istighfar. Pernah suatu sore saat hendak menyalakan semua lampu di rumah, aku kaget karena ada bayangan hitam besar sedang rebahan di kursi ruang tamuku. Ya tentu saja kaget dong. Secara tinggi besarnya di atas rata-rata manusia normal. Tapi begitu lampu nyala, ya dia hilang. Gak ganggu sih sebenarnya, selain cuma memperlihatkan diri aja. Dulu kukira dia adalah yang sering nakuti aku pas di rumah bapak. Ternyata bukan. Yang di rumah bapak itu tinggi dan besarnya sama dengan manusia, tapi sama hitamnya. Tapi ini lebih tinggi lagi. Di bulan-bulan berikutnya bisa kulewati dengan tenang. Namun tidak dengan akhir November hingga awal Desember ini. Nampaknya ada hal lain yang mencoba masuk ke dalam kehidupan baruku di sini. Setiap kali tidur siang, aku sering bermimpi aneh dan ketindihan. Mimpiku selalu penuh dengan petualangan di tempat yang asing dan jauh, tanpa mengenal orang-orang yang ada di sana. Anehnya ini tidak terjadi ketika aku tidur malam. Pernah suatu hari, ketika tidur siang, aku diajak oleh seseorang ke sebuah tempat yang ramai seperti pasar. Ada beberapa orang laki-laki yang sama sekali aku belum pernah melihat. Salah satu dari mereka berkata, "Ayo ikut aku aja. Suamimu itu tidak peduli lagi sama kamu. Aku bisa memberimu segalanya." Ya, aku hanya terdiam melihat lelaki asing ini merayu. Dia sangat tampan dan menawan. Namun aku sadar
bahwa ini hanyalah mimpi. Aku ingat betul kalau seharusnya saat itu aku tidur siang dengan bayiku. Aku berusaha keras membuka mata namun tidak bisa. Laki-laki itu menggandeng tanganku seraya mengajakku berlari menjauh. Namun tiba-tiba dari kejauhan terdengar suamiku yang berkata, tunggu, dia istriku." Seketika lelaki yang tak ku kenal ini terhenti. Aku tetap berusaha membaca doa dan berusaha untuk terbangun. Namun anehnya, setiap aku membaca doa, semakin sulit aku terbangun dan menjadi cadel. Cadel itu kayak pelat gitu ya. Lelaki itu menertawai aku. Meskipun saat itu suamiku berada dalam mimpi buruk ini, aku tak percaya begitu saja dan hanya ingin bangun. Meskipun sulit, aku tetap meminta perlindungan Allah. Aku memasrahkan keselamatanku padanya. Lalu aku terbangun dengan bercucuran keringat. Alhamdulillah, pokoknya aku bisa bangun. Sejak saat itu aku masih menduga saja, apakah mungkin ini jin yang tempo hari membisiki telingaku dan mengikutiku. Meskipun dalam keadaan takut, aku sadar betul dengan keganjilan di sini. Aku tetap berusaha waras dan realistis. Mungkin mimpinya orang lelah seperti itu. Namun, berhari-hari setiap tidur siang, aku mengalami mimpi yang hampir serupa dan ketindihan. Anehnya, setiap malam justru aku nggak mimpi apa-apa. Hanya sulit tidur di bawah jam 12 malam. Puncaknya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019. Waktu itu suamiku pulang dari bekerja dan aku sambil mengurus anak-anak, sibuk dengan pekerjaan rumah yang menumpuk ini. Melihatku kelelahan, dia menyuruhku untuk istirahat. Saat itu tepat pukul 11 siang. "Ma, istirahat saja. Kamu kayaknya dari tadi belum istirahat," suruh suamiku. "Iya ya, sedikit lagi. Ini sudah selesai kok," jawabku. "Wes, anak-anak biar aku yang urus, kamu tidur aja," lanjut suamiku. Setelah itu aku segera beberes menyiapkan badan untuk tidur siang. Karena terburu-buru aku lupa untuk berwudu. Padahal aku sadar kalau tidur siang ini pasti akan mengalami kejadian yang aneh-aneh lagi. Dimulai dengan doa, aku pun perlahan terlelap dengan kamar ukuran 3x3 yang biasa kupakai tidur dengan anak-anakku. Beberapa saat, semua seperti orang tidur biasa. Tapi saat hendak bangun, aku kesulitan. Telingaku mendengar semua suara di rumah ini. Saat suamiku bersenda gurau dengan anak-anak, aku mampu mendengarnya. Namun ketika hendak membuka mata, aku merasa badanku ini kaku dan hanya sedikit mataku yang mampu terbuka. Dalam suasana kamar yang gelap, aku berusaha keras untuk bangun. Namun mulutku terkunci begitu saja. Hanya bisa melihat si bungsu dan ayahnya keluar. Yah, ayah si bungsu keluar masuk kamar, berkejaran ke sana kemari bersama anaknya itu. Kemudian semuanya hening. Ketika tiba-tiba muncul sesosok laki-laki, rambut panjang dengan dikuncir, mengenakan kemeja dan celana jeans serta sepatu. Dia sedang menindih tubuhku. Ku perhatikan betul. Dia tak menampakkan wajahnya yang tertutup sebagian rambutnya. Karena sadar ini bukanlah hal yang wajar, aku berdoa memohon keselamatan.
Anehnya, seperti kejadian sebelumnya, semakin kuat aku berdoa, mulutku semakin cadel, seperti terkena stroke. Bahkan tanpa disangka, jin yang menindihku ini berkata dengan lantang, "Ora mempan." Mendengar itu nyaliku tak surut. Aku tetap membaca doa dan memohon pertolongan Allah, karena aku tahu dia hanya ingin mengecohku. Dengan terbata-bata, aku tetap berdoa hingga tiba-tiba kepala jin itu putus dan menggelinding. Kibasan rambutnya mengenai pipiku. Kemudian perlahan-lahan tubuhnya yang menyerupai manusia itu terbang menjadi debu. Dan aku pun langsung terbangun, mengucap alhamdulillah. Di suasana seperti itu, aku merasa ingin sekali bangun dari tidur siangku. Aku sadar aku sedang tidak berada di rumahku sendiri. Melihat sekeliling, aku panik. Mereka semua asing bagiku, dengan baju dan riasan yang aneh-aneh. Tiba-tiba saja ada yang menarikku dari belakang dan menyuruhku duduk. Kemudian aku duduk, masih dengan posisi linglung dan panik. Terdengar suara wanita yang mengatakan, "Bingung ya mbak? Mbak mau nyanyi apa lagi? Nyanyi sholawat juga boleh kok." Entah kenapa, mendengar itu aku tiba-tiba gembira dan menyanyikan sholawatan. Ya, kebiasaan di daerah kami. Tontonan kuda lumping selalu dimulai dengan melakukan sholawatan. Aku mengingat sebuah lagu sholawat Badar. Kemudian aku mulai menyanyikannya. Baru aku menyanyi satu bait, tiba-tiba suasana langsung senyap dan tiba-tiba gelap. Seiring itu terdengar suara jeritan banyak sekali orang. Aku terkejut dan berdiri. Kemudian semuanya hitam. Dan saat itu aku benar-benar terbangun dari tidurku. Aku masih belum percaya. Aku masih berusaha waras melihat sekelilingku. Dan benar, aku sudah di kamarku. Lega sekali rasanya. Aku berharap itu semua murni mimpi. Namun harapanku sia-sia. Kotak make up itu tiba-tiba ada di samping tempat tidurku. Padahal harusnya kotak itu ada di dalam mobil. Sampai sekarang aku jadi takut tidur siang. Pelajaran yang dapat kita ambil, tetaplah ingat Tuhanmu di saat tersulitmu. Meski terlihat mustahil, Tuhan akan menolong kita dengan caranya. Tidak usah takut. Semoga selalu dalam lindungannya, dan maaf kalau ceritanya kurang serem. Terima kasih yang sudah membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah cerita dari Nyonya Septian ya. Cuman saya bingung ya, di bagian akhir cerita ini maksudnya kotak make up itu apa ya? Karena dari awal cerita tidak disebutkan barang itu gitu. Atau mungkin memang sengaja tidak disebutkan ya sama Mbak Septian ini, saya kurang tahu. Tapi yang jelas kita bisa memahami bahwa meskipun di rumah baru, ternyata dia menyimpan sebuah keseraman tersendiri ya. Bisa dibilang bukan rumah baru sih, rumah bekas ya, rumah bekas ditinggali lah. Karena jujur, kasus-kasus seperti ini tuh pasti menghantui rumah yang bekas dihuni penghuni sebelumnya atau penghuni sebelumnya gitu ya mungkin ya. Atau ya mungkin penghuninya itu melakukan hal apa hingga membuat rumah itu mengundang setan atau jin yang ingin bermukim di situ. Karena saya belum pernah mendengar cerita ada sebuah perumahan baru gitu ya, masih kosong, terus ditempatin orang, terus perumahannya itu
rumahnya itu angker itu belum pernah sih. Pasti rumah itu pernah ditempati dulu baru angker. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.